Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wahdina wa wafiqna ilal haqq wa ila syiratil mustaqim thumma radadnahu asfalas safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'dahu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba' ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidon wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Wa qala aidan wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sadaqallahul azim. Ma'nahu wallahu a'lam bimuradihi bidalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah anu ku khatib dibanggakeun tur mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah dina kesempatan yang cukup bersahabat dengan suasana yang nyaman. Alhamdulillah wa syukrulillah bisana'illah kita semua mampu mendirikan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melakukan salah satu daripada perintah Allah yang sifatnya ritual, yakni ibadah Jum'ah, yang di dalamnya terdapat dua variabel. Yang pertama, khutbah Jum'ah yang isinya wasiat bertakwa yang terdiri dari dua khutbah. Yang kedua, mendirikan sholat Jum'ah sebanyak 2 rakaat. Kedua konten tersebut mesti dilakukan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan secara munfaridan. Artinya apa? Jumatan, atau kita sering bilang sholat Jum'ah, atau orang Sunda bilang Jum'ahan, adalah ibadah ritual yang bernuansakan sosial. Naon margi dina ibadah Jum'ah khusus ka Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui perantara lain di antara kita, seperti halnya zakat, infak, sedekah. Itu dilakukan lillahi ta'ala, tapi harus melalui antar sesama. Sementara sholat Jum'ah adalah ibadah ritual yang makhluk langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam pelaksanaannya mesti dilaksanakan berjamaah. Artinya termuat nilai-nilai sosial di antara kita. Satu dengan yang lain saling memperhatikan dan saling memberikan sesuatu yang berfaedah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua yang pada kesempatan ini mampu menunaikan ibadah Allah seperti yang sedang kita lakukan ini semata-mata karena dimampukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah mengambil salah satu kenikmatan yang ada dalam jiwa dan tubuh kita,
tentu kita tidak mampu melakukan perbuatan yang seperti sedang kita lakukan. Artinya apa? Artinya yang sedang kita lakukan ini adalah ridho illahi ta'ala, atas kuasa dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah penjelasan dari apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah artinya pengabdian kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, tanpa embel-embel yang lain. Bahkan dalam peribadatan kita sebaiknya tidak berpikir apa yang didapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mesti meyakini bahwa apa yang kita perbuat sesungguhnya atas kuasa Allah, dan nanti pun Allah akan memberikan sesuatu yang terindah kepada kita tanpa kita berpikir harapan apapun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tujuan kita semata-mata ridho illahi ta'ala, menggapai ridho dan hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berbagai macam pahala yang Allah tawarkan dalam berbagai macam literatur adalah sebagai motivasi kuat agar kita berkenan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, sekalipun kadar keimanan kita masih dalam mubtadi'in, belajar dan terus belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, andai kata kita berpikir sejauh itu, tentunya apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Ketika kita berangkat dari tempat di mana kita domisili sementara sampai ke masjid ini, tentunya bernuansakan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ibadah ritual yang tadi saya sampaikan, yang kedua ibadah sosial. Ketika kita berjalan dari tempat di mana kita domisili sampai ke sini, orang akan memandang kita bahwa kita akan melakukan pengabdian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara otomatis nuansa sosial mengajak saudara kita yang seiman untuk dapat melakukan apa yang sedang kita dan akan kita lakukan. Atau kita berupaya maksimal untuk memberikan himbauan kepada saudara kita yang belum terketuk hati untuk melakukan, yuk kita untuk dapat melaksanakan Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah konten kehidupan kita menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sisi lain kita perlu beribadah semata-mata karena Allah, tapi di sisi lain kita perlu mengajak saudara kita, sahabat kita, siapapun yang kita kenal untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan seiring sejalan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara kita yang belum seiman, paling tidak menjadi nuansa positif bahwasanya kebersamaan adalah suatu perbuatan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga khutbah awal yang ringkas ini ada manfaatnya, ada barokahnya, ada faidahnya. Intinya khatib berwasiat terkhusus untuk diri pribadi saya selaku khatib, umumnya sidang Jumat semuanya, marilah kita meningkatkan, memotivasi diri kita, melestarikan dan membudayakan nilai-nilai keimanan kita melalui ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak bersegeralah kita melakukan perbuatan ketika panggilan tersebut telah terdengar oleh kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi'ayati ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur.